perkenalkan, nama saya Fatima dari Min 1 Kota Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan bawakan dongeng dari cerita budaya lokal Provinsi Kalimantan Tengah yang berjudul Sangi Sang Pemburu. Cerita ini saya ambil dari buku kumpulan cerita rakyat Kalimantan Tengah yang ditulis oleh Stephanie Tresia, diterbitkan pertama kali oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023. Nah teman-teman, begini ceritanya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemburu tangguh bernama Sangi. Ia sangat ahli dalam menyumpit binatang buruan. Sumpitannya selalu mengenai sasaran. Setiap kali ia berburu, ia selalu berhasil membawa pulang banyak daging binatang buruan. Sangi tinggal di daerah yang di Sungai Maharai, anak Sungai Kahayan. Ia tinggal bersama keluarga dan kerabatnya. Mereka hidup dari bertanam cocok ladang dan berburu. Ladang mereka masih sering berpindah-pindah. Selain itu, mereka juga mencari bahan pangan dari tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan pedalaman. Pada suatu hari, seperti biasa, Sangi pergi untuk berburu. Namun hari itu ia sangat kesal. Dari pagi hingga sore tidak seekor binatang buruan yang diperolehnya. Karena hari mulai senja, ia pun berniat untuk pulang. Di perjalanan pulangnya, ia melihat air tepi sungai sangat keruh. Sepertinya baru saja seekor kerbautan lewat tepi jalan itu, ucap Sangi. Karena penasaran, Sangi memeriksa bekas jejak kaki binatang tersebut. Ternyata dugaan Sangi benar. Ia melihat bekas jejak kaki kerbautan mengarah ke arah aliran sungai. Dengan penuh harap, Sangi mengikuti bekas jejak kaki binatang tersebut. Tak lama, Sangi menemukan binatang carinya. Namun sayang teman-teman, separuh dari tubuh kerbautan itu telah berada di mulut seekor naga. Pemandangan tersebut sangat mengerikan dan menakutkan Sangi. Tak bisa berteriak, dengan pelan-pelan Sangi beranjak dari tempatnya berdiri dan bersembunyi tak jauh dari naga itu. Sangi menyaksikan naga itu berulang-ulang kali mencoba untuk menelan kerbautan itu. Namun tak bisa, karena kesal akhirnya naga itu pun menyerah. Dan murka ia palingkan wajahnya ke arah Sangi yang sejak tadi memerhatikannya. Mengetahui tersebut, Sangi sangat ketakutan, badannya gemetaran. Waduh, gawat, sepertinya naga itu mengetahui keberadaan saya di sini. Jangan-jangan naga itu hendak memangsa saya, gumam Sangi dengan cemasnya. Baru saja ucapan itu lepas dari mulut Sangi, dalam sekejap mata, bayangan naga yang di depannya menghilang dan menjelma menjadi seekor pemuda tampan. Sangi sangat heran, ketakutannya berubah menjadi ketakutan. Tiba-tiba pemuda tampan itu memegang lengan Sangi dan berkata, "Hei anak muda, telan kerbautan itu. Kamu tak seharusnya mengikuti naga yang sedang memakan mangsanya." "Saat saya tidak bisa, bagaimana mungkin saya bisa menelan kerbautan sebesar itu?" ucap Sangi ketakutan. "Turuti perintahku, jangan membantah," seru pemuda tampan itu. Tak mau dibantah. Mendengar bentakan pemuda tampan itu, Sangi tak dapat menolak apa yang diperintahkannya. Sangi pun mendekati kerbautan yang tergeletak tak jauh darinya. Sungguh ajaib teman-teman. Dengan mudah Sangi menelan kerbautan itu seolah-olah ialah seekor naga besar. Sangi sangat heran kepada dirinya sendiri. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ini sungguh tak masuk akal. Karena kamu telah mengintip naga sedang memakan mangsanya, maka sejak itu pula kamu telah menjadi kejadian. Kamu tak dapat menolak apa yang sudah terjadi, ujar pemuda tampan itu menjelaskan. "Saya tidak mau jadi kejadian, Tuan, jadikan saya manusia saja." Mendengar permohonan Sangi, pemuda tampan itu tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, kamu tak perlu cemas anak muda. Selama kamu bisa menjaga rahasia ini, maka kamu akan menjadi manusia." "Benarkah itu, Tuan?" tanya Sangi tak percaya karena masih dihantui dengan rasa penasaran. Sangi kemudian bertanya kembali kepada pemuda tampan itu, "Apa istimewanya menjadi naga jadian, Tuan?" Sambil tersenyum, pemuda tampan itu menjawab, "Kamu adalah orang yang beruntung. Dengan demikian kamu akan awet muda. Banyak orang yang awet muda, namun tak bisa, sedangkan kamu dengan mudahnya mendapatkannya." Mendengar jawaban pemuda tampan itu, Sangi sangat senang. "Wah, menyenangkan sekali. Kalau begitu saya bisa hidup selama beratus-ratus tahun." Lalu Sangi pun bertanya kembali kepada pemuda tampan itu, "Apa larangannya, Tuan?" "Kamu tak boleh memberitahu kejadian ini kepada siapapun. Jika kamu melanggarnya, wujudmu akan menjelma menjadi seekor naga. Apa kamu paham?" tanya pemuda tampan itu. "Wah, mudah sekali larangannya, Tuan. Kalau begitu saya akan mengikuti larangannya." Bersamaan dengan itu, pemuda tampan di hadapannya menghilang entah kemana. Sangi pun bergegas pulang ke rumahnya. Semenjak itu, Sangi menjaga rahasianya agar tak diketahui orang lain, termasuk
keluarga dan kerabat terdekatnya, dan demikian umurnya 150 tahun, yang membuat anak, cucu, dan cicitnya ingin mengetahui rahasianya hingga ia awet muda. Mereka juga ingin seperti Sangi, panjang umur, sehat, dan awet muda. Setiap hari mereka terus bertanya kepada Sangi mengenai rahasianya. Karena terus didesak, akhirnya Sangi membeberkan rahasia yang telah lama ia simpan, dan demikian ia telah melanggar larangan yang dikiranya mudah itu. Akibatnya, wujudnya menjelma menjadi seekor naga. Mengetahui hal tersebut, Sangi menyalahkan seluruh keturanannya yang telah mendesaknya hingga ia membeberkan rahasianya. Dengan marah, ia pun berucap, "Kalian semua memang jahat, kalian semua akan mati!" Seru Sangi dengan geram. Sangi pun lari ke sana dan kemari sambil marah. Ia pun sebelum menceburkan dirinya ke dalam sungai, ia sempat mengambil harta pusaka yang telah lama ia simpan dalam sebuah guci Cina. Guci itu berisi kepingan-kepingan emas. Sangi pun lari ke sungai. Setibanya ia di sungai, ia menghamburkan kepingan-kepingan emas itu sambil berseru, "Siapa saja yang berani mendulang di daerah sungai ini, maka ia mati. Emas-emas itu akan menjadi tumbal kematiannya." Adapun pesan moral dari cerita ini adalah keberanian dan ketekunan mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah dan menghadapi kesulitan. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Nah teman-teman, sekian dari cerita saya berjudul Sangi Sang Pemburu. Burung dara, burung cendrawasih cari dulu di Papua. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.